Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati warga Ngayogyakarta Hadiningrat, yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah ala nikmatillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 4 September 2022, LBH Pelita Umat Korwil Daerah Istimewa Yogyakarta beserta ulama dan tokoh Yogyakarta hadir untuk menyampaikan pandangan, sikap, dan juga sekaligus pernyataan hukum. Telah hadir pada kesempatan ini Raden Haji Agung Nugroho Susanto, Sarjana Hukum selaku Ketua LBH Pelita Umat Korwil Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya, dan juga hadir Abah Narko Abu Fikri, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qawi Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan pandangan, sikap, dan juga sekaligus pernyataan hukum terkait dengan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak yang telah diumumkan kemarin hari Sabtu 3 September 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian diberlakukan 1 jam setelahnya. Tentu kita mengetahui bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tekanan yang luar biasa. Tetapi ternyata dengan alasan yang bermacam-macam, kemudian pemerintah mengambil langkah tetap menaikkan harga bahan bakar minyak tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hadir ulama dan juga advokat untuk menyampaikan pandangannya dan sekaligus sikapnya. Yang pertama, kita akan haturkan waktu dan kesempatan kepada Al-Mukarram Abah Narko Abu Fikri untuk menyampaikan pandangan Islam terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Abah Narko Abu Fikri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Warga Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga rakyat Indonesia secara umum, yang pertama kami mewakili para ulama menyampaikan pandangan kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan kenaikan harga BBM per Sabtu 3 September kemarin. Nah, Islam sebagai agama yang paripurna, agama yang sempurna, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu juga memiliki pandangan kaitannya bagaimana negara mengatur ekonominya. Kita tahu BBM adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tentunya ini menjadi perhatian yang khusus mestinya yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai karena tingginya harga BBM maka yang rakyat dari yang sebelumnya itu menderita, sebelumnya tertekan secara ekonomi, menjadi lebih lagi tertekan, lebih lagi menderita karena kebijakannya. Maka di dalam Islam kita tahu BBM adalah salah satu bagian yang itu dibutuhkan oleh banyak orang. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna
syuraka'u fi salasi fil ma'i wal kala'i wan nari wa thamanuhu haram. Kaum muslimin berserikat pada 3 hal. Yang pertama adalah fil ma'i, yakni air, wal kala'i, yang kedua adalah padang gembalaan, dan yang ketiga adalah wan nari, yakni api atau energi, wa thamanuhu haram, dan harga dari ketiganya itu haram. Maksudnya adalah mestinya ketiga hal yang tadi disebutkan dalam hadis tadi itu menjadi haknya rakyat. Maka BBM yang itu bagian dari api dalam hadis tadi, maka mestinya itu menjadi hal yang bisa mensejahterakan rakyat. Kalaupun dikelola, pengelolaannya itu tentu untuk kemakmuran rakyat, bukan pengelolaannya itu justru malah menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu pada hari ini kami para ulama bersama dengan para advokat di Yogyakarta, Pelita Umat, memberikan nasihat, memberikan koreksi, sekaligus kalau tidak diindahkan bisa mengancam Anda wahai para penguasa. Yang pertama, kedudukan Anda wahai para penguasa, entah itu presiden, menteri-menterinya, pembantunya, dan semua pihak yang menaikkan BBM itu. Anda adalah pemimpin. Dalam hadis disebutkan al-imamur ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Anda itu pemimpin, maka pemimpin itu harusnya bersifat ra'in, bersifat pelayan. Karena apa? Karena bahwa mas'ulun an ra'iyatihi. Karena nanti kepemimpinan Anda itu akan ditagih, akan diminta pertanggungjawaban. Kalau benar memimpinnya, maka Allah akan berikan Anda kenikmatan dunia maupun akhirat. Kalau salah Anda memimpinnya, bahkan melakukan kezaliman pada rakyat Anda, maka sungguh siksa dunia maupun akhirat apalagi akan menunggu. Oleh karena itu, sedikit saja yang kita sampaikan. Apa yang jenengan lakukan, apa yang Anda lakukan wahai para penguasa, itu telah menjadikan rakyat yang menderita semakin menderita. Maka ini termasuk dalam kezaliman. Maka kezaliman kalau dilakukan berulang-ulang, kezaliman dipertahankan, kezaliman terus dilakukan, maka siap-siap Anda akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami para ulama menasihati Anda para penguasa, tobatlah Anda. Gunakan sistem yang terbaik, yakni yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Anda tidak mengindahkan aturan Allah, syariat Islam, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka selamanya negeri ini akan menjadi negeri yang tidak sejahtera, negeri yang akan hanya mengundang bencana, negeri yang akan hanya memberikan Anda keburukan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu sekali lagi kami berikan nasihat, mudah-mudahan Anda segera tobat, segera bisa membatalkan kebijakan yang dilakukan kemarin, kebijakan yang ditetapkan kemarin, dan batalkan itu semua. Berilah rakyat yang sejahtera, karena negeri ini negeri yang kaya raya, negeri ini negeri yang penuh melimpah ruah sumber daya alam. Mestinya dengan pengelolaan Anda wahai para penguasa itu bisa mensejahterakan rakyat masyarakat kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan terima kasih kepada Abah Narko Abu Fikri atas nasihat dan juga sekaligus peringatan terkait dengan amanah yang disampaikan kepada para pemimpin. Selanjutnya akan kita sampaikan waktu kepada Ketua LBH Pelita Umat Korwil Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan pernyataan hukumnya. Kepada yang kami hormati Raden Haji Agung Nugroho Susanto SH, waktu dan tempat kami aturkan. Ya, kami dari LBH Pelita Umat Korwil Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyampaikan pernyataan hukum. Pernyataan hukum LBH Pelita Umat nomor 01/PH/DPD DIY /9 Romawi /2022 tentang
tolak dan batalkan kebijakan menaikkan BBM. Menaikkan BBM merupakan kebijakan atau perbuatan melawan hukum. Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dengan alasan harga BBM subsidi saat ini telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, LBH Pelita Umat mengeluarkan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa LBH Pelita Umat menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Menaikkan harga BBM merupakan tindakan berlepas diri pemerintah terhadap urusan rakyatnya. Negara dilarang berlepas tangan atas pemenuhan hak setiap warga negara Indonesia. Merupakan tanggung jawab negara secara mutlak untuk memenuhinya, termasuk terpenuhinya hak atas sumber energi untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga sebagai sebuah tanggung jawab negara yang harus dipikul oleh pemerintah, maka tidak pantas jika tanggung jawab itu beralih kata dan makna menjadi subsidi, yang definisinya adalah bantuan. Bukankah pemerintah berkewajiban untuk turut campur tangan di tengah-tengah kesulitan masyarakat kecil terhadap segala kebutuhan dasarnya, termasuk menyediakan BBM, listrik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Istilah subsidi telah mengaburkan kewajiban negara yang dipimpin oleh pemerintah, sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 28I ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 3 huruf F Undang-Undang Nomor 30 2007 tentang energi mengamanatkan bahwa pengelolaan energi ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu dan atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi guna mewujudkan kesejahteraan. Melepaskan tanggung jawab dapat dinilai perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau honor smatis overhead done. Kedua, bahwa kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan produk lain sehingga biaya produksi akan ikut naik. Setiap kenaikan harga BBM menjadikan harga bahan utama akan ikut terdongkrak naik. Belum lagi bahan penolong atau pendukung, secara cepat atau lambat pasti akan ikut naik. Tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri seperti tanggung jawab atas rakyat dan merugikan rakyat semisal kenaikan ini dapat dinilai merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau honor smatis overhead done. Ketiga, kebijakan menaikkan harga BBM jika diakibatkan oleh liberalisasi sektor migas dan jika menerapkan sistem ekonomi kapitalis dengan mengikuti mekanisme pasar, maka hal tersebut merupakan kebijakan yang melawan hukum. Merujuk putusan MK perkara nomor 002-PUU-I-2003 telah ditentukan bahwa ketentuan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar atau persaingan usaha yang sehat dan wajar dalam pasal 28 ayat 2 dan 3 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengikuti mekanisme pasar selain bertentangan dengan Perpres nomor 191 tahun 2014, juga bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan bahwa praktik penyerahan harga BBM kepada pasar tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, liberalisasi migas dan kapitalisme liberal harus ditolak dan segera dihentikan. Keempat, bahwa kami mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM dan bagi masyarakat yang terdampak atas kenaikan BBM, LBH Pelita Umat bersedia mendampingi masyarakat untuk melakukan perlawanan hukum kepada pemerintah termasuk namun tidak terbatas di pengadilan. Demikian Yogyakarta 4 September 2022. Ketua LBH Pelita Umat Korwil Daerah Istimewa Yogyakarta, Raden Haji Agung Nugroho Susanto Esa, Sekretaris Burharjono Esa, Bendahara Raden Mas Dimas Widiarto Esa. Sekian. Terima kasih kita haturkan kepada Raden Haji Agung Nugroho Susanto SH yang telah menyampaikan pernyataan hukum
tolak dan batalkan kebijakan menaikkan BBM. Menaikkan BBM merupakan kebijakan atau perbuatan melawan hukum. Jadi sudah jelas bagaimana paparan secara Islam dan juga bagaimana tinjauan secara hukum terkait dengan kebijakan yang kemarin baru saja diambil. Oleh itu kita menyerukan kepada segenap elemen negeri ini untuk hanya mengambil Islam sebagai solusi dan menjalankannya secara total sehingga akan terwujudnya kesejahteraan. Kita telah menyaksikan bagaimana kapitalisme dan liberalisme diterapkan di negeri ini dan akhirnya berujung pada penderitaan dan kesulitan. Semoga Allah segera menurunkan pertolongannya, menegakkan syariat Islam secara kafah di negeri ini. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.